presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden itu inkonstitusional. Artinya bukan masalah angkanya berapa, Oke. tetapi apakah penerapannya konstitusional atau tidak. Oke. Dan MK mengatakan tidak konstitusional. Nah, oleh karena itu bagi kami ya tinggal itu saja diikuti. Bagi kami Oke, berarti apa yang diputuskan oleh MK itu masih relevan untuk pilkada berikutnya. ya kalau pilkada MK kan belum memutuskan. Oke. Nah, tapi kami mengusulkan dihapus juga. Karena Halo Sobat Reformis, jumpa lagi kita di Reform Sindikat dalam program HUB Wicara, Hura. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dari pakar demokrasi, tepatnya dari Perludem, Mas Haikal. halo Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Luar biasa di akhir tahun ini ya Mas ya. Di akhir tahun dengan penuh gonjang ganjing ya. Terkait dengan hiruk pikuk kondisi bangsa, Iya. khususnya dalam aspek demokrasi. Nah, Mas mungkin bisa dijelaskan secara singkat terkait dengan apa yang menjadi konsentrasi Perludem hari ini dan Mas Haikal sebagai pakar atau peneliti dari Perludem bagaimana melihat kondisi bangsa hari ini. Ya, Perludem sendiri adalah lembaga non-profit, non-governmental yang bergerak di bidang advokasi, pendidikan dan juga pelatihan ya. Secara umum atau general, core kita memang di bidang demokrasi dan juga kepemiluan. Tapi memang core yang lebih banyak kita jalankan saat ini adalah berkaitan dengan pemilunya gitu. Sesuai dengan namanya ya, Perludem, perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi. Gitu. Jadi memang kita lagi mengawal lah proses revisi undang-undang pemilu dan juga reformasi demokrasi kita. Gitu. Ya memang enak ya Mas ya kita berbicara demokrasi sambil ngopi. Biar ada pahit-pahitnya dikit ya. Karena demokrasi hari ini ya kita berharapnya sih manis, tapi rasanya pahit. Pastilah, pasti ada manis ada pahit selalu itu. Mungkin ya kopinya Mal. Terima kasih Mas. Oke Mas, tadi secara singkat melihat demokrasi Indonesia ternyata tidak baik-baik saja. Nah, kira-kira indikator yang mengakibatkan demokrasi Indonesia tidak baik-baik saja hari ini karena apa? Apalagi kita sudah sekitar 25 sampai 26 pasca reformasi ya. Itu. Mungkin bisa dijelaskan Mas? Ya, kalau sebenarnya indikator itu ada banyak sekali ya. Kalau kita melihat misalnya dari contoh ya, karena Perludem kan tidak melakukan perankingan atau indexing gitu ya. Misalnya kita ngambil yang sudah ada aja, misalnya Global State of Demokrasinya International ADEA, ada kemudian the Economic Intelligence Units-nya yang mengatakan demokrasi itu seperti apa. Ada Freedom House. Nah, itu kan memang menunjukkan ada banyak indikator dan juga hasil riset ya. Nah, ini yang paling penting nih, hasil riset ya. Yang menunjukkan bahwa memang ada penurunan derajat demokrasi kita gitu. Penurunan dari status yang mungkin sebelumnya cukup demokratis, lalu kemudian sekarang muncul kemudian menurun dan mungkin di beberapa beberapa indeks itu sudah menyebutkan Indonesia di dalam proses yang semi demokrasi atau less demokrasinya gitu. Yang ini kalau di Economic Intelligence Unit itu dari peringkat 56 kalau nggak turun 59. Ya, sekitar 3 atau 4 dan itu level gitu ya. Ternyata signifikan banget sih ya. Itu cukup signifikan karena apa? Karena kalau di Economic Intelligence Unit itu kan dia tidak hanya prosedur saja, tapi juga ada aspek lain seperti penegakan hukum, kebebasan berbicara dan sebagainya. Jadi yang memang kalau dilihat dari secara prosedural kita masih demokratis karena prosedurnya masih dijalankan. Masih ada proses yang kemudian secara gradual gitu ya. Berarti secara prosedural kita perlu untuk mengapresiasi kalau itu berjalan dengan baik.
Nah, Atau gimana? ini yang kemudian memang perlu untuk ditelaah lebih jauh. Oke. Prosedural itu kalau kita berbicara dalam konteks perangkat hukum dan juga kelembagaan aparatur negara Oke. yang menjalankannya, ya kita sudah punya. Oke. Bahkan cukup, bisa katakan kita cukup baik karena kita punya di beberapa negara itu hanya ada satu misalnya ya penyelenggara pemilu. Kalau di kita kan ada 3 gitu ya. Nah itu kan di satu sisi bisa dianggap apakah itu suatu yang next step atau ternyata ini ternyata menyebabkan ada banyak masalah makanya harus banyak lembaganya kan gitu. Nah tapi dalam konteks yang lain yang jauh lebih substansial ternyata prosedur itu sendiri tidak bisa menghasilkan apa yang disebut dengan demokrasi ketika secara substansinya ini masih bermasalah. Nah itulah yang kemudian dicoba oleh Perludem bersama teman-teman koalisi masyarakat sipil lainnya untuk mengembalikan alur atau jalur demokrasi ini kepada hal yang sebaiknya atau yang seharusnya lah gitu. Karena ada juga yang melihat bahwa demokrasi Indonesia seperti misalnya FIDEM Institute 2025 bukan lagi elektoral demokrasi, tapi elektoral autokrasi. Nah, maksudnya itu gimana, Mas? Nah, kalau FIDEM itu bahkan lebih clear ya, atau bahkan bisa katakan lebih keras gitu ya, mengatakan Indonesia itu sudah masuk ke rezim atau level elektoral autokrasi atau elektoral autoritarian gitu. Nah itu memang arti itu yang disebut yang saya sebut tadi bahwa prosedurnya berjalan tetapi secara substansi tidak. Jadi prosedur demokrasinya ada, pemilunya ada, tetapi hasil yang didapatkan dari pemilu itu tidak mencerminkan suatu pemerintahan yang demokratis. Gitu. Berarti pemerintah hari ini tidak mencerminkan substansial demokrasi. Substansi demokrasi itu tidak tercermin dari banyak hal. Misalnya? Contoh penegakan hukum, kebebasan berekspresi. Lalu kemudian kebebasan berekspresi saya kira masyarakat Indonesia bebas-bebas saja untuk bersuara di media sosial. Atau mungkin teman-teman diperkirakan bebas saja untuk melakukan aksi di jalanan. Nah itu yang sebenarnya jadi satu poin perspektif yang dilihat berbeda. Mungkin kita bebas artinya semua orang bisa menyampaikan, tetapi responnya seperti apa? Apakah misalnya ada kalau di dalam proses advokasi kan ada slap namanya kan, di serangan balik lah gitu ya, serangan balik yang kemudian itu bisa terjadi. Apakah itu dimobilisasi ataukah tidak dimobilisasi, ataukah kemudian itu berkaitan dengan aparat negara atau tidak, ini itu yang kemudian kan dinilai. Gitu. Termasuk juga kemarin beberapa bulan yang lalu kan beberapa teman-teman kan pergerakan yang ketangkap karena mereka bersuara sangat keras. Kemudian pada akhirnya dikriminalisasi gitu ya. Atau itu salah satu menjadi indikator ya kenapa? Kalau saya tidak tahu secara spesifik ya maksudnya apakah itu menjadi penilaian kasuistis yang dilakukan oleh FIDEM, tapi kan itu penilaian FIDEM itu dilakukan sebelum kasus kemarin. Gitu ya. Jadi apakah itu sebagai contoh? Mungkin iya bisa, tetapi FIDEM juga sudah melakukan penilaian itu kan sebelum kejadian itu terjadi gitu ya. Berarti kan gini, kalau kita melihat bahwa pemilu hari ini hanya sampai pada prosedural demokrasi, tetapi substansial demokrasi itu kelihatannya belum tercapai gitu. Atau belum tercapai. Belum terwujud lah. Sehingga dalam proses pemilu kita bisa melihat banyak hal yang tidak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Ya problematika di dalam pemilu itu suatu hal yang wajar gitu ya. Tetapi apakah kemudian itu menjadi mengakar dan terus menyebabkan prosesnya juga menjadi bermasalah? Nah itu yang sebenarnya kira-kira apa yang menjadi kausalitasnya? Kenapa fenomena itu terjadi? Gitu? Ya yang paling dasar sebenarnya ada dua hal ya menurut saya. Satu patron klien dan yang kedua adalah politik uang. Kita nggak bisa melupakan dan kita tidak bisa menafikan bahwa politik kita di Indonesia sekarang ini kan selalu sangat penting dengan ketokohan, ya kan? Ya
ya dari semua partai politik yang ada di parlemen sekarang pasti memiliki satu tokoh yang kemudian menjadi apa namanya, role model gitu ya, Oke. role model dan sebagainya. Itu di dalam demokrasi apakah itu salah? Sebenarnya ya enggak juga. Oke. Tapi ketika itu menghilangkan esensi dari demokrasi yang pada dasarnya adalah menciptakan deliberasi isu, gagasan, pemikiran, nah itu menjadi masalah kan sebenarnya. Tapi saya kira banyak juga yang secara ketokohan sangat luar biasa, tetapi pada akhirnya nggak dipilih. Nggak dipilih juga ya. Apakah itu pilpres ataupun pileg? Iya, Nah, itu apa namanya, ada banyak kemungkinan. Nah, mungkin yang menjadi penyebab selanjutnya adalah yang tadi, politik uang itu. Politik uang. Jadi Oke. ketokohan saja tidak cukup, tetapi kemudian memang ada dampak ya ini perlu kita kritik juga berkaitan dengan sistem pemilu. Kan saat ini kita menggunakan sistem proporsional terbuka yang setelah lebih kurang 3 periode ya, 2009, 2014, 19, 2024, 4 periode ya. 4 periode pemilu kita gunakan, itu menunjukkan satu efek bahwa pasar apa namanya, perang bebas di dalam pemilu ini menyebabkan adanya politik uang yang semakin tinggi. Dan itu juga ada penelitiannya kan oleh beberapa scholars di Indonesia. Juga kalau saya tidak salah satu Prof Burhan juga mengatakan seperti itu ya, Burhan tadi, bahwa mengatakan ada kaitannya nih dari antara sistem proporsional terbuka dengan politik uang yang semakin tinggi gitu. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi salah satu permasalahan yang jauh lebih mengakar. Bagaimana kalau kita berbicara soal ketokohan misalnya, itu kan bagi kita tidak ada masalah sebenarnya ya, selama kemudian tidak diikuti dengan politik uang dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian memang menjadi satu masalah yang akar dari banyak masalah di dalam pemilu kita, yaitu politik uang gitu. Nah, ini perlu untuk kita pikirkan bagaimana caranya, walaupun mungkin akan mustahil untuk menghapuskannya dengan sepenuhnya gitu ya, tetapi bagaimana untuk meminimalisir itu dan tidak menjadikan politik uang itu sebagai salah satu apa namanya, menjadi laten lah di dalam pemilu kita gitu. Kira-kira bagaimana solusinya? Nah, ini memang yang menjadi apa namanya, menjadi apa ya, satu hal yang ingin dicoba untuk ditemukan sebenarnya oleh teman-teman koalisi. Bagaimana kemudian agar politik uang ini tidak begitu masif dan tidak menjadi permisif gitu. Nah, ini memang menjadi masalah, dan tentu bagi kami melihatnya ini bukan merupakan upaya jangka pendek. Artinya kalau kita ubah sistem pemilunya sekarang, sesudah akan berhasil di 2029, kita juga tidak yakin gitu. Karena itu kan perlu ada perbaikan dari gagasannya, bagaimana masyarakat melihat politik uang, bagaimana partai politik melihat politik uang, bagaimana kandidat melihat politik uang, itu kan harus disamakan dulu frekuensinya. Nah, itulah bagaimana caranya kita menciptakan insentif kepada masyarakat, kepada partai politik, kepada calon anggota legislatif gitu, untuk kemudian ketika dia tidak memberikan politik uang, dia juga mendapatkan sesuatu yang bisa menyukseskan dirinya gitu. Ya, berarti lagi-lagi bicara soal pendidikan politik. Pendidikan politik salah satunya. Kemudian mendorong awareness dari berbagai macam pihak, mulai dari elit-elit politik sampai ke masyarakat. Nah, tetapi kan perlu metode atau model untuk merealisasikan atau mencapai tingkat kesadaran tinggi bagi elit politik maupun rakyat. Nah, ini yang paling penting sebenarnya ya, bahwa kita harus bisa menyadarkan gitu ya, menyadarkan apa namanya, menyadarkan masyarakat bahwa pemilu itu juga penting loh. Pemilu itu penting, sorry mas. Bahwa pemilu itu penting untuk kemudian menjadi satu yang difikirkan. Nah, ini yang ingin kami bangun sekarang. Bagaimana kemudian masyarakat itu harus peduli bahwa pemilu itu tidak hanya tentang coblos di bilik suara, tidak hanya tentang agenda 5 tahunan, tidak hanya tentang kampanye dan sebagainya. Tetapi pemilu itu juga menjadi satu apa namanya ya, satu faktor yang menentukan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kan kemudian rasanya belum, walaupun ya saya tidak ingin mengatakan masih sedikit ya, tetapi sudah banyak, tetapi mungkin belum semuanya memahami itu. Nah, ini yang membedakan kita dengan masyarakat di negara-negara lain, terutama negara-negara maju yang sudah memahami bahwa pemilu itu tidak hanya soal apa namanya, tidak hanya soal dia
apa memilih saja, tetapi ini soal bagaimana dia mendapatkan pemimpin, mendapatkan kebijakan dan sebagainya. Oke, iya, karena kan Ya, kita lihat kadang-kadang masyarakat berpikir bahwa saya memilih pemimpin, apakah itu Mhm. eksekutif ataupun legislatif, itu tidak berdampak juga Betul. pada apakah itu kesejahteraan, kemudian Mhm. juga dari aspek pendidikan untuk anak-anaknya gitu loh. Betul. Mau jadi atau tidak, Ya udah gitu. ya udah. Makanya saya melihat politik uang ya bagi mereka ya dari memilih kemudian diambil aja Iya, ambil aja. Nah, duitnya kan itu gitu. kan yang sebenarnya harus kita Nah, sadarkan. iya betul. Artinya kan bukan hanya rakyat yang disadarkan, tetapi juga ya gimana nih elit-elit politik nih, Betul. kan gitu. Betul. Itu. Nah, jadi ya memang butuh waktu, Iya, butuh effort yang besar ya Mas ya, iya, untuk tentu. supaya ada keseimbangan antara Jangka rakyat dengan panjang elit lah. politik. Oke. Ini semua jangka panjang karena Hmm. nggak mungkin kita mengubah ya. Demokrasi di Indonesia kan bisa dikatakan masih muda ya. Oke. Kita tuh masih muda Dibandingkan Amerika dibandingkan Amerika. Amerika yang berapa ratus udah tahun gitu ratusan kan. tahun lebih lah. Dari ya setidak-tidaknya mereka sudah mengenal demokrasi dari tahun 1700-an 700-an. 1790-an gitu. Oke. Ada lebih kurang 200 tahun lebih untuk Hmm. mempersiapkan itu dan kita kan baru gitu ya. Oke. Baik itu dari kita merdeka maupun Hmm. ketika dihitung mulai dari kita apa namanya reformasi gitu. Oke. Jadi menjadi hal yang wajar ketika saat ini kita masih mencari model mana yang kemudian fit dengan Indonesia, Oke. yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan sesuai Oke. dengan kondisi masyarakat kita juga gitu. Oke, oke. Nah, kemudian ini Mas, terkait dengan Mhm. revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, pastinya kan kenapa harus ada revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada ya? Ya, Undang-Undang Pilkada karena kan itu terefleksi dari beberapa pemilu yang sudah kita Mhm. lalui selama pasca reformasi. Nah, kalau bicara soal revisi kan ini bicara ya, soal perbaikan-perbaikan, Mas. betul. Itu. Nah, kira-kira seperti apa nih apa yang diharapkan baik itu Mhm. Perludem atau Koalisi Masyarakat Sipil terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu yang sudah masuk ke agenda prolegnas? Ya, kami saat ini kami sedang melakukan penyusunan rancangan undang-undang juga. Oke. Jadi kami karena ini ada kondisi yang memang karena kita tahu lah bahwa revisi undang-undang pemilu ini kan sudah dibahas sejak awal 2000 tahun ini ya. Oke. Masuk prolegnas prioritas 2025. Nah, tapi kan memang belum ada pembahasannya Oke. sampai dengan saat ini dan walaupun kita sudah mendengar bahwa apa namanya Komisi 2 sebagai alat kelengkapan dewan yang kemudian menjadi pengusul dari revisi undang-undang ini itu akan mulai membahasnya di tahun 2026 Oke. gitu ya, di awal tahun 2026. Nah, melihat kekosongan pembahasan sejak awal 2025 kemarin, kami sudah mulai melakukan penyusunan, kami sudah melakukan kajian, kami melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu khususnya 2019, 2020 dan juga 2024. Itu yang kemudian kami jadikan basis untuk melakukan perbaikan. Oke. Nah, dari hal itu kalau kami biasanya karena ada banyak ya sebenarnya, Iya, tapi iya, iya. kami membagi itu menjadi 4 bagian. Oke. Pertama sistem, Oke. kedua berkaitan dengan aktor, Oke. ketiga manajemen pemilu, dan keempat Oke. penegakan hukum. Oke. Dan di keempat aspek ini itu ada perbaikan yang kemudian diusulkan. Oke. Misalnya berkaitan dengan sistem, kita harus berpikir apakah sistem proporsional terbuka masih layak dipertahankan ataukah kita bisa melakukan evaluasi. Oke. Dan yang diusulkan oleh teman-teman koalisi adalah mixed member proporsional atau Oke, MMP, sistem oke. campuran gitu ya. Nah, lalu kemudian berkaitan dengan aktor, kami melihat Sebelum masuk ke aktor Oke. kita selesaikan dulu soal sistem ini antara apa sistem campuran. Gimana Mas? nah sistem campuran ini kami melihat ini menjadi jalan tengah sebenarnya atau Oke. alternatif ya dari perdebatan dua kutub proporsional terbuka dan juga proporsional tertutup yang selalu terjadi di Indonesia. Pasca reformasi kita tahu bahwa kita mulai berpikir nih sistem proporsional tertutup yang kita gunakan sejak tahun 55 masih tepat nggak digunakan, atau yang dikembangkan di tahun 70-an Orde Baru gitu tepat nggak untuk digunakan. Oke. Muncullah gagasan untuk sistem proporsional terbuka karena melihat atau itu muncul dari keresahan bahwa partai politik
dalam tanda kutip ya, Oke. kita tidak bisa lagi percaya 100% gitu. Oke. Sehingga kita harus bisa memilih secara langsung kandidat itu orang per orangnya. Oke. Nah, namun kemudian sekarang mulai berkembang. Nah, ternyata sistem proporsional terbuka seperti saya sampaikan sebelumnya menghasilkan atau berekses pada sistem politik yang sangat mahal. Oke. Ya, sistem politik yang sangat mahal, money politiknya menjadi tidak terkendali dan sebagainya. Oke. Nah, lalu apa jalan keluarnya? Kalau kami melihat di koalisi, sistem campuran adalah menjadi salah satu jawaban. Oke. Nah, karena sistem campuran itu akan menggabungkan dua sistem pemilu, yaitu sistem proporsional dan juga sistem mayoritarian. Oke. Nah, sistem proporsionalnya akan menggunakan proporsional tertutup Oke. dan mayoritariannya atau yang lebih kita kenal dengan sistem distrik ya, itu distrik berwakil tunggal atau FPTP itu akan untuk memilih calonnya secara langsung. Tapi keduanya tetap dari partai politik. Oke. Nah, harapannya dengan dua sistem ini, dengan sistem proporsional tertutup kita bisa mendorong terbentuknya partai politik yang lebih terlembaga dan lebih demokratis. Tetapi kita juga tidak menghilangkan esensi bagi masyarakat untuk memilih secara langsung kandidat yang diinginkannya gitu. Nah, ini juga bisa menjawab sebenarnya curhatan atau kemudian kegelisahan partai politik karena mereka menganggap tidak bisa kemudian mendorong atau mengusung kader-kadernya yang baik, yang pintar, yang mumpuni tapi tidak punya popularitas. Oke, sistem terbuka itu di level mana aja, Mas? Nah, kalau sistem mayoritariannya yang terbukanya itu tetap di semua level, baik DPR, DPRD maupun DPRD kabupaten kota. Jadi di satu contoh, saya ambil contoh misalnya Pilpres tetap seperti biasa. Oke, tetap Pilpres tetap seperti biasa. Tapi itu hanya jadi sistem proporsional mixed member proporsional ini yang menggabungkan antara sistem proporsional tertutup dan juga sistem first past the post atau distrik berwakil tunggal tadi itu digunakan untuk pileknya saja. Dipilek saja. Tapi kalau untuk eksekutifnya, baik itu presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota itu tetap menggunakan sistem yang kita gunakan saat ini. Gitu. Jadi, nah sistem pilek yang diubah ini kami harapkan satu dapat meningkatkan pelembagaan partai politik, mengurangi politik uang, lalu kemudian menciptakan sistem kaderisasi yang jauh lebih baik. Gitu. Yang tertutupnya yang mana, Mas? Yang tertutup itu nanti di tingkat dia tetap ada. Jadi satu provinsi misalnya kita ambil contoh DPR RI. Kalau kita ambil misalnya sekarang DKI Jakarta itu ada 21 kursi ya. Nah, kalau misalnya penghitungan kami setelah dilakukan pengalokasian ulang, DKI Jakarta itu akan dapat 20 kursi. Nah, dari 20 kursi ini 10 dipilih dengan sistem proporsional tertutup dan 10 lagi dipilih dengan sistem mayoritarian atau dengan varian FPTP tadi, first past the post. Nah, jadi dia tetap dipilih secara bersamaan. Jadi nanti kalau kita gambarkan ya, nanti di surat suara itu kita akan milih dua. Jadi kalau selama ini kita milih satu, kita akan milih dua. Satu untuk proporsional tertutupnya, satu lagi untuk mayoritariannya. Gitu. Baru nanti ada penghitungannya. Tapi penghitungannya itu menggunakan kaidah penghitungan MMP tadi yang belum tentu misalnya jadi penghitungan tidak terpisah, dia tetap digabungkan dan ada rumusnya gitu. Nah, itu yang diharapkan bisa menciptakan pelembagaan partai politik yang jauh lebih kuat sebenarnya, karena pada akhirnya yang akan berkampanye itu adalah parpol. Kemudian poin yang kedua. Nah, kalau ini masuk sistem atau aktor deh? Iya. Aktor ya. Aktor. Nah, kalau aktor kita melihat yang paling penting adalah keterwakilan perempuan. Nah, selama ini kan masih banyak sekali ya penyelenggara daerah, baik itu KPU daerah maupun Bawaslu daerah, itu tidak ada sama sekali komisioner perempuannya. Ini soal penyelenggara ya. Soal penyelenggara. Nah, maka dari itu kami mengusulkan bahwa yang selama ini kalau di undang-undang itu kalimatnya masih memperhatikan, kita tinggikan derajatnya menjadi mengharuskan. Jadi wajib. Jadi misalnya contoh KPU RI ada 7 orang, maka 3 diantaranya minimal itu harus perempuan. Nah, lalu kemudian berkaitan dengan aktor juga, kita melihat bahwa terkait dengan pendaftaran partai politik. Nah, ini mungkin yang cukup sedikit berbeda dengan banyak yang disampaikan oleh beberapa elit politik kita ya. Kami melihat bahwa demokrasi itu harus
membuka ruang partisipasi yang seluas-luasnya. Oke. Jadi bukan kita menghindari atau membatasi orang untuk ikut berpartisipasi. Oke. Jadi barrier to entry-nya itu menurut kami harus diturunkan. Dengan misalnya contoh untuk partai politik, kalau sekarang kan berat sekali ya menjadi partai politik peserta Oke. pemilu. Minimal memiliki anggota itu 1.000 per kabupaten kota atau setara dengan 1/1000 penduduk di setiap kabupaten kota. Oke. Itu alternatif, bisa dipilih yang mana. Kalau kita hitung aja mungkin yang paling mudah adalah 1.000 per kabupaten kota. Ada berapa kabupaten kota di Indonesia saat ini? Oke. Ratusan ribu kan, artinya sebuah partai politik ketika dia ingin menjadi peserta pemilu. Oke. Nah, oleh karena itu kami usulkan untuk kemudian bagaimana agar syarat ini diturunkan. Jadi kami melihat minimal anggota tersebut itu bisa disamakan dengan harga kursi terendah di DPR RI. Oke. Jadi kalau kursi terendah itu 15.000 suara untuk mendapatkan menjadi anggota DPR RI dengan kursi terendah, maka cukup 15.000 juga anggota partai politik untuk bisa mendaftar. Artinya apa? Dengan logika ketika dia punya 15.000 dan setiap anggotanya itu memberikan suara, maka 15.000 itu sama dengan kursi untuk masuk ke DPR kan kira-kira gitu. Nah, jadi itu adalah beberapa usulan ya, walaupun ada banyak juga seperti misalnya kami mengusulkan Bawaslu untuk lebih fokus kepada penegakan hukum pemilu, jadi mengubah Bawaslu dari lembaga pengawas menjadi lembaga adjudikasi. Gitu. Jadi terkait dengan aktornya cukup ada beberapa lagi, tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian aktor pemilu yang itu ada penyelenggara, partai politik, kandidat, bahkan juga pemilih itu bisa di dalam kerangka yang lebih demokratis. Bagaimana kemudian partai untuk menjadi partai politik peserta pemilu itu tidak seberat sekarang, karena itu berpengaruh loh kepada harga politik gitu ya. Tingginya biaya politik itu salah satunya disebabkan oleh partai politik yang karena terlalu mahal untuk membuatnya. Oke. Artinya kinerja Bawaslu sejauh ini masih belum efektif. Makanya kalau berkaitan dengan itu ya dirubah statusnya. Ya. Kami melihat ya berkaitan dengan kinerja Bawaslu itu punya fungsi yang memiliki konflik kepentingan di antaranya. Fungsi Bawaslu kan kalau kita lihat ada 3 ya secara garis besar. Pencegahan, pengawasan, penindakan. Nah, seringkali di antara fungsi pengawasan dan juga pencegahan ini berbenturan kepentingannya dengan penindakan tadi gitu. Jadi di satu sisi dia harus menindak, tetapi di satu sisi juga harus mencegah dan mengawasi. Sementara logika dasarnya adalah ketika pengawasan dan pencegahan berhasil, maka tidak akan ada banyak yang ditindak, kan logikanya seperti itu. Jadi tapi kan sebenarnya ada DKPP. Ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh apakah KPU atau Bawaslu, ada DKPP sebagai lembaga yang menilai kinerja mereka. Gimana Mas posisi DKPP? Tapi kan kami melihat posisi DKPP itu pada akhirnya dia tidak melakukan penilaian juga pada akhirnya, tapi dia menerima laporan pelanggaran etik gitu ya. Nah, maka dari itu kami mengusulkan untuk pengawasan itu dikembalikan kepada masyarakat. Jadi Bawaslu fokus pada fungsi penegakan hukumnya, yaitu menerima laporan dari masyarakat, melakukan penanganan perkara sampai kepada memberikan putusan. Berarti DKPP nggak berfungsi dong? Atau dibubarin aja DKPP? DKPP-nya tetap berfungsi karena fungsinya adalah mengontrol etik dari penyelenggara. Jadi kalau berkaitan dengan peserta, lapornya ke Bawaslu, ke Badilu kalau kamu usulkan. Tapi kalau berkaitan dengan penyelenggara, laporlah ke DKPP. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga itu soal manajemen. Nah, ini soal manajemen banyak sekali sebenarnya. Tapi beberapa hal yang kami usulkan ada 3 misalnya ya. Yang pertama kami mengusulkan perlu penyederhanaan tahapan. Sekarang itu tahapan pemilu kita panjang sekali. 20 bulan sebelum pemungutan suara. Kalau dihitung pemungutan suaranya di Februari seperti kemarin, berarti lebih kurang ada 28 bulan proses penyelenggaraan pemilu. 2 tahun lebih. Jadi kami mengusulkan untuk dilakukan penyederhanaan tahapan dan menciptakan siklus kepemiluan. Jadi selama ini kan kita tidak mengenal siklus kepemiluan kan. Taunya pemilu ya udah. Dari awal sampai akhir ya pemilu gitu. Tapi sebenarnya secara internasional, misalnya International IDEA itu mengatakan bahwa pemilu itu terbagi dari 3 fase atau 3 siklus, yaitu siklus pra pemilu, siklus pemilu dan juga pasca pemilu. Nah,
fungsi pra pemilu itu terdiri dari apa? Proses penganggaran, perencanaan, pendataan pemilih dan sebagainya. Lalu masuk proses pemilunya itu dimulai dari apa? Pendaftaran calon. Oke. Jadi setelah ditetapkan partai politik, itulah titik awal akan melakukan pendaftaran calon sampai dengan ke pelantikan. Oke. Dan setelah itu adalah fase evaluasi yang menjadi bagian dari siklus pasca pemilu. Oke. Yang mau disederhanakan? Yang disederhanakan dengan membagi 3 siklus ini, kita bisa lebih clear untuk melihat mana yang menjadi tahapan pemilu dan tidak. Oke. Jadi kalau yang kami hitung yang menjadi tahapan pemilu itu lebih kurang hanya 1 tahun sejak penetapan partai politik sampai dengan pelantikan. Oke. Itu hanya 1 tahun. Di situ sudah ada pendaftaran calon, di situ ada penetapan DPT dan sebagainya. Jadi proses penetapan pendaftaran pemilih itu tidak perlu dilakukan di di dalam tahapan pemilu, tapi dia harusnya dilakukan di pra pemilunya. 1 tahun itu bukannya waktu yang lama, Mas? Kalau kita melihat 1 tahun mulai dari penetapan partai politik sampai ke pelantikan. Sampai pelantikan. Sampai pelantikan. Oh ya, kemarin itu terlalu lama ya. Terlalu lama. Pemilihan menuju pelantikan. Jadi kalau kita hitung, kalau bisa ya jarak antara pemilihan dan pelantikan itu hanya 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Pemilu kita kan banyak problematika ya. Ketika misalnya pilkada banyak sengketa, begitupun dengan pilpres mungkin juga kedepannya kita nggak tahu lah. Nah, untuk memanage itu supaya tetap menyederhanakan waktu seperti apa, Mas? Karena kan untuk melakukan pemilihan ulang ataukah melakukan putaran kedua itu butuh waktu yang itu juga masih kami hitung. Jadi kalau jarak antara pemilihan dengan pelantikan itu 4 bulan kan berarti pemilihan di Juni ya. Oke. Nah, tapi itu kita harus perhatikan bahwa ada potensi misalnya karena presidensial thresholdnya sudah tidak ada gitu ya, ambang batas pencalonan sudah tidak ada, artinya setiap partai politik berkemungkinan memberikan calon pasti akan ada putaran kedua. Nah, dengan jarak seperti itu berarti ya logikanya adalah yang paling memungkinkan itu di April atau Mei. Dan itu kita sudah hitung dengan proses persidangan di MK, lalu kemudian kemungkinan dilakukannya pemungutan suara ulang dan sebagainya, itu bisa dilakukan dengan jarak waktu 5 sampai 6 bulan. Oh, sebenarnya bisa dipercepat ya? Sebenarnya bisa dipercepat, cuman kan balik lagi permasalahannya adalah logistik gitu ya. Negara kita terlalu besar gitu kan, pemilu kita sangat besar gitu, jadi kebutuhan logistik, distribusi dan sebagainya itu kenapa juga perlu enggak waktu. Dirubah pendekatannya, Mas? Yang sebelumnya direct, kenapa enggak e-voting aja? Nah, ini juga menjadi salah satu diskusi juga ya. Tapi di di Perludem sendiri kami memandang bahwa e-voting bukan menjadi jawaban. Kenapa, Mas? Nah, jadi kalau kita melihat e-voting sendiri kan ada berbagai jenis sebenarnya. Electronic voting itu bisa dalam bentuk internet voting, digital voting, atau kemudian yang menggunakan alat. Gitu, 3 itu ya. Nah, berbasisnya apa gitu. Cuman kalau garis besar basisnya 2, internet dan non internet. Nah, kalau kita menggunakan non internet, itu kita harus melakukan penyediaan alat banyak sekali. Kalau kita sekarang ini 800.000 TPS di pemilu 2024, artinya ada 800.000 alat. Kalau di satu TPS nggak mungkin satu. Biasanya di satu TPS itu 3 kotak, 3 bilik suara. Artinya satu TPS ada 3 alat, 3 kali 800.000 itu udah berapa? Nah, kalau masalah jaringan mungkin menurut saya tidak sepenuhnya bisa dijadikan alasan ya, karena jaringan itu bisa disiapkan dengan waktu yang cukup cepat sebenarnya. Yang paling masalah adalah kemampuan kemampuan penyelenggara untuk mengoperasikannya. Itu berat sekali. Nah, jadi itu yang menjadi salah satu alasan kenapa kami tidak mengusulkan, belum lagi ketika kita berbicara hacking dan sebagainya. Kemampuan penyelenggara, saya kira penyelenggara kita bisa untuk mengoperasikan, tinggal kan di briefing atau diberikan pelatihan. Kalau alasan soal kemampuannya. Kemudian bicara soal dana penyelenggara, saya kira sangat besar.
Bayangkan Betul. misalnya KPU kemarin itu kan sekitar Ya, 71 71 triliun. Ya. Itu kan bahkan sampai hari ini belum habis-habis. Iya. Iya kan Nah, kalau itu menjadi alasan. Nah, itu yang kemudian menjadi kenapa kita penting untuk melakukan penyederhanaan tahapan supaya dananya nggak segitu. Oke. Gitu. Jadi kita kan berharap pemilu itu tidak, ya walaupun ada anggapan bahwa ketika kita berbicara soal demokrasi tidak layak sepertinya kita berbicara soal uang. Oke. Karena apapun untuk menciptakan demokrasi itu menjadi layak-layak saja gitu kan. Nah, tapi dalam konteks yang lain sebenarnya terkait dengan e-voting ini kami juga melihat banyak negara yang dulunya menggunakan e-voting itu kemudian beralih ke menjadi konvensional. Karena proses satu banyaknya error engineering error gitu ya, human error gitu ya, dan yang kemudian sistem itu sangat rentan untuk di otak-atik disabotase. Gitu. Apalagi ketika berbicara internet voting, tapi kami mengusulkan tetap ada penggunaan itu internet voting terhadap pemilih di luar negeri. Nah, pemilih luar negeri. Jadi ya kan sama aja Mas, kalau misalnya kita menghindari hacker sabotase ya bisa jadi juga pemilih dari luar negeri mengalami seperti itu. Yang namanya, dan juga satu suara itu berpengaruh loh Mas. Betul. Itu. Tapi kan ya memang yang namanya sistem teknologi apalagi digital, nah ini kan menjadi satu yang pasti rentan. Apalagi di dunia yang sekarang ini AI apa segala macam gitu ya. Dan itu yang kemudian masih menjadi salah satu, itu kenapa sebenarnya Perludem melihat bahwa penggunaan e-voting itu tidak menjadi satu yang urgent untuk saat ini. Atau jangan-jangan Perludem tingkat kepercayaannya terhadap penyelenggara atau terhadap negara itu sangat rendah. Kalau untuk penyelenggara sebenarnya lebih ke ini sih Mas sebenarnya. Kalau e-voting itu karena lebih banyak ya evaluasinya tidak di negara lain yang mengatakan buruknya. Gitu. Jadi kan itu yang perlu kita pelajari kan. Ini komparasi. Komparasinya banyak yang akhirnya kembali gitu. Yang permasalahan ya walaupun itu akan selalu banyak perdebatan lah ya mengenai permasalahan jaringan lah, hacking lah apa segala macam. Ya sekarang pun pemberitaan di hacking kita juga bisa pendataan pemilih di hacking ya kita juga itu kan akan mengganggu juga walaupun kita bukan menggunakan e-voting. Nah itu sebenarnya yang paling menjadikan Perludem tidak mendorong itu, tapi kami malah mendorong e-recap, tapi rekapitulasinya karena kita sudah punya contohnya walaupun kemarin sempat bermasalah di pemilu, tetapi di pilkada kami menilai sudah cukup lebih baik. Gitu, dan itu bisa dilanjutkan. Tapi kan rekapitulasi suara itu ada beberapa tahapan Mas. Mulai dari KPPS, PPK sampai kabupaten kota sampai ke nasional. Beberapa kali kan. Biasanya Mas, kalau saya lihat di lapangan tingkat manipulasi data itu tingkat TPS, KPPS, kemudian tingkat kecamatan. Betul. Itu. Nah ini yang kemudian ingin kami ubah juga. Kami usulkan tahapan itu tidak lagi manual berjenjang. Tahapan manual itu hanya di tahapan penghitungan saja. Karena kalau tahapan penghitungan cenderung lebih mudah untuk diawasi ya. Gitu kan. Nah setelah dari TPS dimasukkan ke dalam kotak, KPPS tidak lagi boleh membuka. Berarti jadi, dibukanya di tingkatan? Di kecamatan. Kenapa nggak di kabupaten aja Mas? Distribusinya terlalu panjang. Distribusinya terlalu jadi panjang. Kalau kita hitung tetap di kecamatan, kenapa? Karena kecamatan itu yang satu jumlahnya tidak terlalu besar untuk kalau di setiap TPS itu, kan masih itu nggak rentan konflik? Konfliknya di mana tuh? Di kecamatannya nggak rentan konflik kepentingan? Nah di kecamatan pun sebenarnya dia hanya melakukan rekap saja, jadi tidak membuka surat-suara lagi. Jadi hasil penghitungan, borang penghitungan dari dari TPS itu dibuka di kecamatan, dihitung, dan sejak TPS sudah ada proses rekapitulasi melalui aplikasi. Ini sebenarnya persoalan teknis tapi itu sangat penting dalam proses pemilihan ya. Nah kemudian poin keempat soal penegakan hukum. Gimana? Nah kalau penegakan hukum ini yang paling besar adalah berkaitan dengan kriminalisasi atau pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Pemilu. Kami melihat di dalam Undang-Undang 7 2017 itu
pasal pidananya terlalu luas. Jadi menciptakan overkriminalisasi. Nah, overkriminalisasi ini yang kemudian kami ubah dengan cara untuk mengklasifikasikan ulang mana saja tindak-tindakan pidana atau perbuatan yang selama ini dikategorikan tindak pidana yang ingin dikeluarkan, dikembalikan menjadi hibtahnya sebagai penegakan hukum administrasi. Karena bagaimanapun di dalam rezim pemilu itu kan rezim administrasi ya sebenarnya. Nah, karena itu banyaklah perbuatan sebenarnya bisa dikategorikan menjadi diberikan sanksi administrasi saja, tidak usah kemudian sanksi pidana. Contohnya di dalam Undang-Undang 7 2017 itu kalau PPK itu tidak menyaksikan penyerahan surat suara itu bisa dipidana. Sambil minum Mas, sambil minum.